Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Skenario NATO singkirkan Volodymyr Zelensky. Gambaran penyelesaian akhir perang proksi di Ukraina hingga saat ini masih belum tampak terang betul. Berkuasanya Donald Trump tidak serta-merta menjamin pertempuran Rusia-Ukraina reda atau bahkan berhenti. Memang secara signifikan, sejak Donald Trump dan JD Vance dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika, serangan jarak jauh Ukraina dilaporkan nihil. Sejak 20 Januari 2025, belum ada laporan baru penembakan rudal taktis darat atau Army Tactical Missile kiriman Amerika maupun rudal Storm Shadow dan Scalp yang dipasok Inggris dan Perancis. Militer Rusia juga belum memperbarui laporan tembakan rudal HIMARS kecuali serangan drone-drone kamikaze yang diterbangkan Ukraina ke wilayah Belgorod, Bryansk, dan Kursk. Terhentinya penggunaan peluru kendali jarak jauh itu diperkirakan karena dua hal, Pentagon meminta berhenti atau karena stok munisi kiriman NATO itu telah habis. Di sisi lain, saat pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky menggugat ratusan miliar dolar bantuan Amerika, diam-diam NATO ternyata menyiapkan skenario baru. Mereka ingin mendepak Volodymyr Zelensky karena orang inilah yang dianggap menjadi perintang utama perundingan yang digagas Donald Trump. Skema yang disiapkan NATO adalah mendelegitimasi citra Zelensky menjelang pemilihan umum Ukraina yang akan digelar musim gugur mendatang. Tokoh-tokoh di sekitarnya juga didegradasi, termasuk Menteri Pertahanan Rustam Umerov yang kini sedang diselidiki karena diduga menyalahgunakan kekuasaan. Badan Intelijen Luar Negeri Rusia atau SVR turut merilis pernyataan para pejabat tinggi Barat melihat Zelensky memang sebagai hambatan utama perundingan dengan Moskow. Zelensky terus menduduki jabatan Presiden Ukraina meski masa jabatannya secara resmi telah berakhir pada Mei 2024. Ia menolak mengundurkan diri dan menunda pemilihan presiden dengan alasan darurat militer yang diberlakukan pada tahun 2022. Para pemimpin Barat setelah Joe Biden lengser berupaya meredakan perang Rusia-Ukraina dengan mendorong Moskow dan Kiev segera berunding. Washington dan Brussel atau markas besar NATO sepakat hambatan utama bagi penerapan skenario semacam itu ada di Kiev. Sebagian kalangan NATO sebenarnya cukup paham waktu bagi Volodymyr Zelensky sudah habis. Tokoh Kiev yang dipandang mampu tampil memimpin satu di antaranya adalah mantan Panglima Militer Ukraina, Jenderal Valery Zaluzhny. Zaluzhny kini resmi ditugaskan sebagai Duta Besar Ukraina untuk Inggris. Tokoh ini dipandang pesaing kuat Zelensky hingga ia disingkirkan dari Kiev tahun lalu. Meski begitu, Zaluzhny juga memiliki kelemahan karena ia dipandang gagal mempertahankan garis pertahanan Ukraina di Donbas. Mengenai bagaimana cara Barat mendiskreditkan Zelensky, SVR menyebut aktor komedi itu akan dikaitkan korupsi belanja militer senilai 1,5 miliar dolar Amerika. Selain itu, pemerintahan Zelensky juga dikaitkan pengalihan gaji 130.000 tentara Ukraina yang tewas yang rupanya masih terdaftar sebagai anggota dinas aktif. Zelensky dan kroni-kroni serta keluarganya juga dikabarkan telah memborong properti di Italia dan London di tengah penderitaan yang dialami rakyat Ukraina. Beberapa bekas orang dekat Zelensky, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba dan keluarganya, kini tinggal di Amerika dan Austria saat warga Ukraina dipaksa untuk berperang. SPR juga mengklaim Zelensky terlibat dalam penjualan senjata ilegal yang dipasok Barat kepada kelompok-kelompok bersenjata di Afrika dan Suriah. Skenario NATO ini pada dasarnya bukan karena Rusia memenangkan perang, tetapi cara mereka mempertahankan Ukraina sebagai kebijakan anti-Rusia. Atas dasar itu, NATO tidak mengubah pandangan dan sikap politik mereka terhadap Moskow yang dianggap menjadi ancaman terbesar bagi Eropa. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Volodymyr Zelensky menggugat bantuan keuangan Amerika yang dianggapnya tidak jelas kemana alirannya. Ini adalah manuver terbaru Zelensky yang diperkirakan akan semakin memantik kemarahan Washington. Zelensky juga menuduh Rusia menghindari perundingan damai dan menegaskan kembali seruannya untuk jaminan keamanan Barat sebagai prasyarat negosiasi. Ia berpendapat keanggotaan Ukraina di NATO akan menjadi pilihan termurah bagi Barat untuk memastikan jaminan tersebut. Moskow telah berulang kali menyatakan kesediaannya berunding secara damai, tapi halangan ada di pihak Zelensky yang menolak negosiasi.
Zelensky memutuskan menghentikan semua bentuk negosiasi dengan Rusia pada tahun 2022 selepas gagalnya putaran perundingan di Istanbul, Turki. Kepemimpinan Rusia menyatakan pembekuan konflik itu tidak dapat diterima dan aksesi Ukraina ke NATO pun menjadi syarat mutlak mereka dan itu tidak bakal mereka izinkan. Pejabat Rusia telah menyatakan kenetralan Ukraina, penarikannya dari wilayah Rusia dan perlindungan hukum bagi penduduk berbahasa Rusia merupakan syarat mutlak lainnya. Pada perkembangan lain, pemerintah Amerika di bawah rezim Donald Trump kini serius melacak ratusan miliar dolar bantuan yang telah dikirimnya ke Kiev sejak Februari 2022. Sejak lama Washington diingatkan tentang merajalelanya korupsi di Ukraina, baik di pemerintahan maupun swasta. Kantor Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atau OIG mencatat korupsi di pemerintahan Ukraina dan sektor swasta menimbulkan risiko bantuan negeri Amerika dalam jangka panjang. Kongres Amerika Serikat di era rezim Joe Biden telah mengalokasikan lebih dari 113,4 miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Departemen Luar Negeri bertanggung jawab atas sekitar 31 miliar dolar dan yang 22,9 miliar diantaranya ditandai sebagai dukungan anggaran langsung untuk pemerintahan Ukraina. Tinjuan OIG difokuskan pada dana-dana ini yang dikelola oleh Kantor Koordinator Bantuan Amerika Serikat untuk Eropa dan Euroasia dan bukan pada puluhan miliar bantuan militer melalui Pentagon. Di antara pengungkapan laporan tersebut adalah semua bantuan asing untuk Ukraina pada akhirnya disalurkan melalui tim koordinator bantuan di Kedutaan Amerika di Kiev. Pusat pertanggungjawaban aliran bantuan ada pada 2 orang, yaitu pejabat senior Dinas Luar Negeri dan anggota staf lokal. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah berulang kali berjanji mendukung pemerintah di Kiev selama diperlukan untuk memenangkan perang melawan Rusia. Awal bulan ini, Gedung Putih menentang usulan dari Partai Republik di Kongres untuk membentuk inspektur khusus independen untuk bantuan Ukraina. Alasannya, Inspektur Jenderal Pentagon dan Kantor Akuntabilitas Pemerintah telah bekerja untuk memastikan akuntabilitas laporannya. Sekarang, para pejabat Pentagon mengaku tidak dapat memastikan apakah senjata senilai puluhan miliar dolar yang dikirim ke Ukraina benar-benar sampai atau tidak. Kantor berita Reuters melaporkan sistem pelacakan gagal memberi kepastian atas alur pengiriman persenjataan mematikan itu. Selama tahun terakhir pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, pengiriman senjata utama ke Ukraina menghadapi penundaan yang berkepanjangan. Pentagon khawatir tentang menipisnya persediaan militernya dan juga karena perdebatan tentang apakah senjata tersebut akan memicu eskalasi konflik melawan Rusia. Menurut penyelidikan Reuters, sistem pelacakan senjata Pentagon mengalami kekacauan di antara cabang-cabang militer Amerika. Kegagalan sistem ini mendistorsi data Pentagon sehingga hampir mustahil untuk secara akurat menentukan senjata dalam proses pengirimannya. Investigasi oleh Inspektur Jenderal Pentagon juga menemukan pemerintah kurang jelas tentang berapa pastinya jumlah senjata yang dikirim ke Ukraina. Seorang pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya mengatakan Pentagon memperbarui manual internal untuk mengklarifikasinya. Laporan tersebut menemukan penundaan pengiriman telah bahkan setelah Kongres memecahkan kebuntuan selama berbulan-bulan terkait bantuan tambahan senilai 60 miliar dolar Amerika. Akibatnya, pada bulan November 2024, Amerika Serikat hanya memenuhi setengah dari total komitmen 2024 dari persediaannya ke Kiev. Hanya 30% kendaraan lapis baja buatan Amerika yang dijanjikan Washington telah tiba pada awal Desember 2024. Seorang pejabat tinggi Amerika menyatakan frustrasi atas kecepatan pengiriman yang menunjukkan penundaan itu mencegah Ukraina untuk membuat kemajuan substansial di medan perang. Pejabat tersebut menggaungkan sentimen banyak pejabat Ukraina yang sering menyalahkan bantuan Barat yang tidak memadai menyebabkan Ukraina gagal membendung kemajuan Rusia di Donbas dan tempat-tempat lainnya. Pada bulan Januari 2024, Kantor Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Amerika merilis laporan yang mengungkapkan Pentagon tidak dapat melacak sepenuhnya senjata senilai lebih dari 1 miliar dolar yang dikirim ke Ukraina. Saat itu dikatakan Pentagon gagal untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan pelacakan, seraya menambahkan tidak mungkin menyelesaikan inventarisasi semua yang telah dikirim ke Kiev. Moskow secara konsisten mengutuk pengiriman senjata Barat ke Ukraina dengan mengatakan hal itu hanya akan membakar dan memperpanjang konflik. Tribuners, Donald Trump telah secara tegas ingin perang Rusia-Ukraina diakhiri.
Trump terus menggugat aliran bantuan ratusan miliar ke Ukraina yang disebutnya itu sebagai utang dari Amerika ke Kiev. Pada bagian lain, Trump tidak menutup kemungkinan akan menagih utang Ukraina itu dan pilihannya adalah barter dengan kekayaan mineral langka Ukraina. Ini agaknya jadi bagian taktik strategi baru Trump guna menekan Kiev supaya mengikuti jalan cerita Gedung Putih. Menyingkirkan Volodymyr Zelensky dari Ukraina dengan demikian menjadi bagian logis dari rencana politik Trump dan sekutu baratnya. Skenario seperti ini secara historis adalah keahlian Washington. Sudah sangat teruji di banyak tempat dan menjadi hal tak sulit dilakukan secara terbuka maupun rahasia.